Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Jika kamu penikmat sinetron di awal 2010-an, mungkin kenal dengan sosok Nanda Gita yang saat itu sering warawiri di layar kaca sebagai pesinetron, misalnya membintangi serial ABG Jadi Manten. Tak hanya itu, Nanda Gita juga membintangi sejumlah FTV. Namun sejak menikah, namanya seakan menghilang dari jagat hiburan. Hingga beberapa waktu lalu kabar darinya via unggahan YouTube sempat menggegerkan publik sewaktu ia berkabar mengalami depresi dan menjadi pengasuh bayi di Belanda. Apa yang sebenarnya dialami oleh Nanda? Yuk cari tahu faktanya pada edisi Fakta Nanda Gita, artis sinetron yang jadi pengasuh di Belanda. Tapi sebelum terus menyimak, aktifkan dulu tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya untuk mendapat info hiburan populer terbaik setiap hari. Profil Nanda Gita. Nanda Gita Nurhazari Kuiper lahir di Bandung pada 16 Mei 1993. Ia mengawali karirnya di dunia modeling sejak tahun 2010. Wanita mungil bertinggi 153 cm ini lantas meluaskan karirnya di dunia akting dengan membintangi sejumlah sinetron populer, seperti Emak Ijah Pengen ke Mekah dan ABG Jadi Manten. Ia juga mendukung web series Malam Minggu Miko. Tak sampai di situ, ibu satu anak ini juga pernah menjadi presenter dunia otomotif dan kuliner. Pada tahun 2014, Nanda menekuni dunia yoga, hingga berhasil menjadi instruktur yoga di Jakarta dan secara perlahan tak aktif lagi di dunia hiburan. Menikah dan menetap di Belanda. Nanda Gita dan Dennis Kuiper sudah saling mengenal sejak Nanda berkarir di industri hiburan di tahun 2011. Setelah dekat dan pacaran, mereka akhirnya memutuskan menikah. Dennis yang sebelumnya ateis bersedia menjadi mu'alaf saat menikahi Nanda Gita. Setelah mengucap ijab kabul di Indonesia, Nanda pun terbang ke Belanda, kampung halaman suaminya. Kepindahannya ke Belanda harus dibayar mahal karena Nanda harus menanggalkan predikatnya sebagai public figure. Ia juga susah payah beradaptasi dengan iklim dan kultur yang amat berbeda. Alami depresi. Karena proses adaptasi yang alot, Nanda pun sempat mengalami mood swing parah dan didiagnosis memiliki bipolar disorder di awal kepindahannya di Belanda pada tahun 2018 silam. Saat itu ia mengaku butuh pertolongan dan merasa tidak baik-baik saja. Ia merasa sangat moody, sensitif, cepat tersinggung, dan kerap menangis tanpa ada sebab yang jelas. Ia bahkan sempat nyaris mengakhiri hidupnya lantaran merasa kesepian, tidak memiliki teman, dan tidak memiliki kegiatan apapun. Menjadi pengasuh anak. Setelah menetap di Utrecht, Belanda, Nanda yang biasanya sibuk saat berada di tanah air pun mencari kesibukan dengan mengasuh channel YouTube. Ia juga mencari aktivitas dengan bekerja menjadi instruktur yoga. Namun karena peminatnya sedikit, kelas itu kemudian ditutup. Berikutnya Nanda sempat menjadi pengasuh anak tetangga. Karena menjadi babysitter itulah netizen sempat bertanya-tanya, apakah sang suami tidak memberinya nafkah? Nanda lantas menampik hal tersebut dan mengatakan suaminya tetap menafkahinya. Hanya saja, ia ingin tetap sibuk agar tak suntuk dan menjadi depresi sekalian bisa mendapat penghasilan tambahan, mengingat biaya hidup tinggi di negeri kincir angin. Bekerja di rumah makan.
Agar tetap sibuk, Nanda Gita juga sempat bekerja di rumah makan catering khas masakan Indonesia yang ada di Belanda. Ia mengaku pekerjaannya di usaha catering itu sangat melelahkan. Ia bekerja seharian dan pulang di malam hari. Sebagai warga non-lokal, ia merasa kedinginan dengan udara malam Belanda yang menusuk setiap kali pulang dari bekerja dengan menggunakan sepeda. Namun setelah 3 bulan bekerja, Nanda mengaku dicurangi atasannya hingga ia memutuskan berhenti bekerja. Buka usaha kuliner. Sejak ia memiliki buah hati, ia memilih untuk membuka usaha jualan bermacam-macam makanan khas Indonesia. Keterampilannya mengolah beragam makanan ia peroleh saat bekerja di usaha catering sebelumnya. Dari membuka usaha catering, Nanda Gita lantas menemukan hobi barunya, yakni memasak untuk para tetangganya di Belanda. Ia pun makin aktif membuat vlog di channel YouTube-nya. Ia rutin mengunggah aktivitas kesehariannya, terutama memasak dan mukbang. Nah guys, itu dia fakta sebenarnya mengapa seorang Nanda Gita sampai mengalami depresi hingga harus menjadi seorang pengasuh bayi dan jualan makanan dan bekerja serabutan. Itu semata-mata karena ingin mencari kesibukan agar tidak lagi terjebak depresi seperti yang ia alami sebelumnya. Hal ini juga menampik rumor dan asumsi jika rumah tangganya bermasalah atau Nanda Gita mengalami kesewenang-wenangan. Sebaliknya, ia mengaku berbahagia dengan keluarga kecilnya. Terima kasih banyak ya telah menyimak sampai tuntas. Saatnya nih menekan tombol like dan share, serta berikan pendapatmu tentang perjuangan seorang Nanda di negeri kincir angin sana. Terima kasih, dan sampai jumpa.